Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengagalkan pengiriman 2.000 vape yang diduga mengandung narkotika. Mobil kurir sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya diringkus. Lahan gambut di 3 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terbakar Selasa siang. Tim gabungan yang melakukan pemadaman darat dan udara baru berhasil memadamkan di 1 kecamatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan-laporan menarik. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melody Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Utara, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengagalkan pengiriman 2.000 vape yang diduga mengandung narkotika. Mobil kurir sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya diringkus. Target kita pantau. Ini adalah visual yang merekam pengejaran terhadap mobil sedan berwarna hitam yang melaju di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Asahan kemarin. Mobil sedan ini melaju ke arah Kota Medan. Tujuannya mengantar 2.000 vape narkoba kepada pemesan. Petugas kemudian menghentikan paksa mobil pelaku dan meringkus sopir mobil sedan berinisial R yang merupakan warga Kota Medan. 2.000 vape narkoba ditemukan di bagian kursi penumpang, ditumpuk ke dalam 2 kardus air mineral. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan mengungkapkan pelaku menjemput narkoba yang baru tiba dari Malaysia kemudian berlabuh di Kabupaten Asahan. Pelaku kemudian berencana membawa narkoba ke Kota Medan sesuai arahan sang pengendali. Pelaku tidak mengenal pengendali maupun penerima narkoba karena seluruh pergerakan pelaku dikendalikan oleh pelaku lain dari Malaysia melalui aplikasi Zangi. Aplikasi ini kerap digunakan pelaku narkoba jaringan internasional untuk menyulitkan petugas dalam melakukan pendeteksian. Kuat dugaan kurir pembawa 2.000 vape narkoba ini bukan kali pertama membawa narkoba. Kita pastikan bahwa pos tersebut mengandung etomudet, yaitu narkotika golongan 2. Dan dari hasil interogasi terhadap pelaku diketahui bahwa barang ini baru tiba di perairan timur Sumatera Utara yang kita duga berasal dari Malaysia, jaringan Malaysia, dan dari pelaku juga kita masih berupaya untuk mengembangkan jaringan yang lebih atas. Yang menarik dalam kasus ini, para pelaku ini kita lihat dari handphone yang kita amankan, mereka menggunakan aplikasi Zangi. Pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara dari Riau, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengagalkan peredaran 7 kg sabu di Kabupaten Bengkalis. 3 tersangka diringkus setelah polisi menemukan barang bukti yang dikubur di area kebun sawit. Penyelidikan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di Desa Pergam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tim Opsdal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau langsung bergerak ke lokasi dan berhasil menangkap 2 tersangka berinisial MK dan JN saat berada di area kebun sawit. Dari hasil interogasi tersangka MK, polisi kemudian melakukan penggerebekan ke rumah tersangka lain berinisial RM. Meski sempat berupaya kabur lewat pintu belakang, RM berhasil dibekuk petugas. Dari hasil pemeriksaan RM, polisi menemukan 1 bungkus sabu yang dikubur di dalam tanah dan 6 bungkus lainnya disembunyikan di area kebun sawit belakang rumah tersangka.
Total barang bukti yang disita mencapai 7 kg sabu. Baik, untuk pengungkapan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis di Pulau Rupat, kita pada tanggal 22 Juli itu berhasil mengamankan sekitar lebih kurang 7 kilo sabu yang didapatkan dari 3 orang tersangka yang kita amankan di Pulau Rupat. Sabu yang pertama kan kita berhasil dapatkan yang 1 kilo pertama, 1 bungkus itu berdasarkan kegiatan kita melaksanakan undercover buy dengan tersangka. Kemudian pengembangan berikutnya itu kita dapat di 2 TKP lanjutan. Yang pertama itu 1 bungkus kecil di belakang rumah tersangka, kemudian 6 bungkus besar kita temukan di timbun di kebun sawit. Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolda Riau. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pria berinisial D yang diduga sebagai pemasok utama barang haram tersebut. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Beralih ke Sumatera Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus begal motor di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang tersangka ditangkap bersama barang bukti termasuk sepeda motor milik korban. Tim Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap seorang tersangka begal motor HA di Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir. Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan dari laporan korban dan hasil pengembangan. Dari tersangka, polisi menyita 2 bilah pisau, 1 telepon seluler, serta sepeda motor trail korban yang sebelumnya dirampas. Aksi begal ini terjadi pada Maret 2026 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang. Korban kehilangan sepeda motor trail setelah dirampas paksa tersangka. Unit 2 Subdit 3 Jataras Polda Sumatera Selatan yang mana berhasil mengungkap 1 tersangka inisial HA pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya adalah warga dari Kecamatan Sungai Menang. Kronologis pada saat kejadian itu korban sedang melintas dan akan jalan pulang menuju ke rumahnya di daerah Sungai Menang, kemudian dicegat oleh si tersangka HA dengan menggunakan pisau dan merebut kendaraan sepeda motor milik korban, yaitu jenis sepeda motor KLX. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Palembang, diduga mengantuk saat mengemudi, 1 SUV menabrak 2 kendaraan yang terparkir hingga terguling pada Senin pagi. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mengalami luka ringan. 1 SUV terguling setelah menabrak 2 kendaraan yang terparkir di depan kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, Senin pagi. Berdasarkan keterangan polisi, kecelakaan bermula saat pengemudi berupaya menghindari sepeda motor yang berpindah jalur secara tiba-tiba. Kendaraan oleng dan diduga tak terkendali karena pengemudi mengantuk hingga menghantam 2 mobil yang sedang terparkir. Di depan Kejati Palembang ada sepeda motor pindah lajur dari kiri ke kanan. Pada saat pindah lajur itu, jadi Honda CR-V ini ke kiri dia. Pada saat dia ke kiri tertabrak dengan mobil yang sedang parkir di depan kantor Kejari. Ada korbannya, Bang? Korbannya yang CRP itu, tapi luka ringan CRP. Berapa mobil jadi, Bang? Jadi mobil yang tertabrak 2. Jadi dia menabrak mobil yang di belakang, mobil yang belakang maju ke depan, menabrak mobil yang depan lagi. Akibat kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan mengalami kerusakan, sementara pengemudi SUV hanya mengalami luka ringan. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, lahan gambut di 3 kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terbakar Selasa siang. Tim gabungan, Panggala Agnida Ops Oki, BPBD, TNI Polri, dan warga yang melakukan pemadaman darat dan udara baru berhasil memadamkan di 1 kecamatan.
3 regu Manggala Agni Daerah Operasi Oki, BPBD, TNI Polri, dan warga terus berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 10 hektar meliputi Kecamatan Tanjung Lubuk, Mesujiraya, dan Tulung Selapan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memutus sebaran api serta membasahi titik api hingga ke lapisan gambut. Dari udara, 2 helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air pada lokasi yang sulit dijangkau. Proses pemadaman terkendala akses yang jauh serta kebakaran bawah permukaan yang menyulitkan petugas. Hingga Selasa petang, api di Mesujiraya berhasil dipadamkan, sementara upaya pemadaman di 2 kecamatan lainnya masih berlanjut. Pertama, satu tim menyerang langsung ke sisi api dan kepala api untuk membatasi pergerakan dan perjalanan api sehingga kebakaran tidak meluas. Kemudian satu tim melakukan mopping up dan pemadaman bawah ataupun fire ground karena sudah terjadi di lapangan. Di saat bersamaan, kebakaran lahan gambut juga masih terjadi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim yang terbakar sejak Jumat. Tim Manggala Agni Daerah Operasi Lahat bersama instansi terkait masih terus melakukan pemadaman. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini, motor milik karyawan sebuah outlet minuman di kawasan Sako, Raib digondol 2 pelaku yang terekam kamera pengawas. Sepeda motor milik Syarifah Naswa, karyawan sebuah outlet minuman di Jalan Siaran Sako Palembang, Raib digondol pencuri saat diparkir di belakang tempat kerjanya. Korban baru menyadari motornya hilang sekitar pukul 10 malam setelah diberitahu pedagang di sekitar lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor lalu masuk ke area parkir belakang untuk menghindari perhatian sebelum membawa kabur kendaraan korban. Korban menduga pelaku telah lebih dulu mengamati lokasi dan mengetahui aktivitas outlet. Bang gua yang punya CCTV juga langsung lapor sambil bilang marah-marah kayak motor kamu hilang, saya langsung lihat cepat ternyata emang udah nggak ada pada saat 21.40 itu baru keluar outlet buat buang kardus dan masih ada motor, tapi pasti pada saat 21.43 itu udah nggak ada lagi. Jadi habis dari situ langsung panik, posisinya pasti langsung lapor ke satu dan langsung ditindak lanjut. Setelah penelusuran melalui rekaman CCTV belum membuahkan hasil, kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Sako untuk penyelidikan lebih lanjut. Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi harga komoditas, harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir Riau merosot tajam dalam beberapa waktu terakhir. Di tingkat petani, harga bahkan sempat turun hingga Rp1.800 per kilogram. Anjloknya harga dibandingkan periode sebelumnya ini dipicu oleh melimpahnya hasil panen petani, serta melemahnya pasar ekspor ke sejumlah negara. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, sehingga petani dan penampung mendesak pemerintah menetapkan harga standar dan mendorong hilirisasi. Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat setempat. Salah seorang pengepul kelapa, Muhammad Suderi, mengatakan, untuk menyikapi penurunan harga kelapa bulat, sejumlah penampung mencoba beralih mengolah kelapa menjadi kopra cungkil mentah. Selain itu, pengepul juga mengolah tempurung kelapa menjadi arang briket dan karbon untuk dikirim ke sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, Jakarta, dan Batam. Meski demikian, mereka tetap berharap adanya regulasi resmi dari pemerintah daerah maupun pusat dengan menetapkan harga standar kelapa seperti halnya komoditas kelapa sawit.
Harga kelapa sekarang 2.200 pembelian kita ramas sama petani. Dari harga kemarin di 2.700 turun drastis menjadi 2.200 ramas. Bahkan sampai tingkat petani sudah ada mencapai 1.800. Ini salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya itu memang buahnya sekarang sudah meningkat. Yang kemarin itu satu bidangnya itu 12 barisnya itu, kalau kita di sini kan satu bidang itu kisaran 3 ton, sekarang bisa sampai 10 ton, 12 ton. Yang kedua memang yang ke Malaysia atau ke Thailand atau ke Cina, kita beralih ke kopra, ke KC. Bahasa orang sini kan kopra cungkil mentah. Sementara itu, Dorban petani kelapa mengaku saat ini harga kelapa bulat di tingkat pedampung harganya Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram. Kondisi tersebut juga mengancam kelanjutan pendidikan anak-anak petani kelapa, sebab lebih dari 80% masyarakat Indragiri Hilir sangat bergantung pada sektor kelapa. Kondisi ini sangat dikeluhkan petani, terutama di tengah tahun ajaran baru pendidikan. Kalau sekarang itu sekitaran 2018 paling-paling. Nah itu. Biasanya berapa? Iya tak tentulah. Ya. Kalau dulu-dulunya itu, kalau tahun tadi sampai 7.000-an tuh. Ya. Nah, kalau 7.000-an tuh kalau kami sebagai rakyat ini ya agak ketawa sedikit. Kalau ke sekarang ini ya pingsan aja tidak lagi. Ya apa boleh buatlah. Apalagi untuk tahun ini, nah tahun ajaran baru ini. Anak-anak masuk sekolah. Ya harapan kami itu untuk yang dari pemerintah itu tolong adalah distabilkan. Ya kira-kira standar aja. Pihaknya juga berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi dengan menstabilkan harga kelapa bulatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan harga Rp5.000 per kilogram. Tim Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Palembang, harga sejumlah komoditas di pasar Palembang turun signifikan usai pekan pertama tahun ajaran baru. Melimpahnya pasokan menekan harga bawang merah dan cabai. Sementara daging ayam justru mengalami kenaikan. Pantauan di pasar kilometer 5 Palembang menunjukkan harga bawang merah dan cabai turun cukup tajam. Bawang merah kini dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit turun menjadi Rp32.000 per kilogram dan cabai hijau Rp20.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga dipicu melimpahnya pasokan dari pasar induk dalam sepekan terakhir. Sementara itu, harga cabai merah dan bawang putih masih bertahan stabil. Harga bawang kita sudah menurun. Dari harga 35 untuk hari ini sudah harganya 30.000. Bawang merah berbes. Kalau sayur masih agak tinggi ini harga kacang panjang. Sejak seminggu ini. Banyak stoknya? Iya banyak, di Jawa Baring banyak. Sementara harga daging ayam negeri justru naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Daging ayam kampung juga mengalami kenaikan menjadi Rp44.000 per kilogram. Sayur-sayuran, cabai, bawang. Kalau harganya masih stabil. Kalau cabai-cabai juga masih naiklah 1.000-2.000. Tidak terlalu naiknya kan. Harus tetap dibeli kan walaupun naik, nak turun kan. Namanya kebutuhan sehari untuk jualan. Meski harga sebagian besar komoditas turun, aktivitas jual beli di pasar tradisional masih sepi sehingga belum berdampak pada peningkatan transaksi. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kepastian ini disampaikan menjelang evaluasi dan perpanjangan kontrak yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan status kerja mereka jelang masa evaluasi Desember mendatang. P3K paruh waktu sendiri memiliki kontrak 1 tahun dan dilakukan perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap OPD. Namun, masa kerja terhitung mulai tanggal atau TMT setiap pegawai berbeda dan berakhir sebelum masa perpanjangan kontrak. Meski terdapat selisih waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan
Pegawai yang sudah habis kontrak tak akan dirumahkan dan tetap bekerja seperti biasa. Selama menunggu proses evaluasi dan perpanjangan kontrak secara serentak, mereka tetap menerima hak berupa gaji sesuai dengan regulasi yang berlaku. SK-nya ya, dan untuk perjanjian kerja itu sampai berakhir 31 Desember. Semuanya sama. 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, semuanya 1 tahun. Ya, mengenai penggajiannya tetap sampai tanggal 31 Desember. Kemudian tahun depan diperpanjang lagi. Meskipun ada TMT yang berakhir di Oktober atau September seperti itu, Pak. November, Desembernya gajinya sebenarnya tidak ada TMT. TMT-nya semuanya berakhirnya 31 Desember. Semuanya sama. Penandatanganan perpanjangan kontrak nantinya tetap dilaksanakan secara bersama-sama pada waktu yang telah ditetapkan sehingga seluruh P3K paruh waktu mengikuti mekanisme yang sama. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Masih dari Bengkulu, belasan perusahaan swasta dan instansi pemerintah di Bengkulu membuka program magang nasional batch keempat untuk lulusan baru. Program ini ditargetkan menyerap ratusan peserta. Pemerintah kembali membuka program magang nasional batch 4 bagi lulusan baru sejak 15 Juli lalu. Ada sebanyak 18 perusahaan swasta dan pemerintahan yang membuka lowongan magang nasional di Bengkulu. Para lulusan baru akan ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan perusahaan, salah satunya yakni bagian informasi. Selain mendapatkan uang saku, peserta magang juga akan mendapat manfaat pelatihan langsung di tempat kerja, sehingga setelah program ini berakhir, lulusan baru tersebut sudah siap bekerja. Alhamdulillah ada sekitar 18 perusahaan yang sudah terdaftar untuk membuka loker penempatan di Bengkulu. Nah, target dari 18 loker ini insya Allah akan menyerap kurang lebih 70 sampai dengan 100 pekerja. Ini kita berharap teman-teman yang mengapply benar-benar bisa lulus dan insya Allah ke depan yang mengapply di perusahaan mereka bisa lanjut bekerja. Ya, ada macam-macam sesuai dengan potensi wilayah kita di pertambangan, ada yang dari Pertamina, dari gas bumi, ada yang batu bara, dan ada beberapa perusahaan jasa juga. Program magang nasional ini akan dimulai pada 10 Agustus 2026 mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Sapitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Revitalisasi Bastion 1 Benteng Kuto Besak terus dipersiapkan pemerintah Kota Palembang. Penataan dilakukan dengan mengedepankan kaidah pelestarian cagar budaya lewat pendampingan tenaga ahli. Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan revitalisasi Bastion 1 Benteng Kuto Besak. Kawasan bersejarah ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata tanpa mengurangi keaslian bangunan. Pemkot memastikan revitalisasi tidak mengubah bentuk maupun fungsi historis Bastion 1 yang selama ini menjadi bagian penting dari Benteng Kuto Besak. Seluruh pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan tenaga asli pelestarian untuk menjaga nilai cagar budaya. Dia tetap dikembalikan kepada bentuk semula. Jadi kita tidak menganut kepada yang modern. Jadi karena ini cagar budaya perlu kehati-hatian baik dalam penguatan struktur, dari desain dan sebagainya. Itulah harus diawasi secara langsung oleh tim ahli pelestari. Revitalisasi Bastion 1 ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan memperkuat daya tarik wisata sejarah Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, viralnya pempek tumpah di Pasar 16 Ilir Palembang pemicu perdebatan di media sosial. Di balik sorotan soal kebersihan, para pedagang berharap mata pencarian mereka tetap mendapat ruang dan perlindungan. Pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Perdebatan mengenai aspek kebersihan memicu beragam tanggapan dan mulai berdampak pada aktivitas para pedagang.
Pedagang mengaku penurunan jumlah pembeli mulai terasa. Mereka menegaskan setiap penjual memiliki cara pengolahan dan standar penyajian yang berbeda. Ya kalau memang di sini bau nih kan, makanlah di sini, bungkus, tidak usah banyak dulu, bungkusnya dikit, bawa ke rumah. Kalau memang bau, kata dia, deh, busuk, telepon. Nah, yang punya pempek ini pedagang ini telepon, jangan nyebar ke tempat lain. Itu juga kan namanya ngilangkan rezeki wong. Kalau ngilangkan rezeki wong itu kan tidak bagus. 500 biji dia bawa. Banyak sampai Papua berarti. Kalimantan sampai sini. Di tengah polemik tersebut, lapak pempek tumpah masih ramai dikunjungi warga. Kuliner ini tetap menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, sekaligus bagian dari ragam cita rasa khas Palembang. Misalnya tahu nggak yang viral-viral di Facebook? Iya. Nah, kita menanggapinya gimana? Ya itu sih kan tergantung yang penjualnya kan beda-beda, tapi belum tentu segalanya yang cak itu. Dengan pempek tumpah ini seperti apa nih? Enak. Cukanya enak, bersih. Ya. Pada akhirnya, pilihan menikmati kuliner kembali berada di tangan masyarakat. Kesadaran akan kebersihan dan penghargaan terhadap pelaku usaha diharapkan dapat berjalan beriringan. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Lampung, saudara. Di tengah ketatnya persaingan usaha kuliner, seorang ibu muda di Lampung mampu mempertahankan bisnis salad buah yang dirintis sejak 2015. Sajian sehat ini tetap diminati seiring meningkatnya kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Weni Permatasari, seorang ibu muda warga Bandar Lampung ini mampu mempertahankan bisnisnya yang dirintis sejak masih berkuliah di tahun 2015 lalu. Ia sengaja fokus menggeluti bisnis salad buah karena banyak anak muda hingga dewasa yang sedang menjaga berat badan dan menjalani pola hidup sehat. Tak hanya itu, selain bisa menambah pundi-pundi rupiah, usahanya ini juga bagian dari hobi bagi Weni, seorang ibu dari 2 anak, yang juga berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Pada saat itu memang kita mulainya dari usaha kecil yang rumahan, jadi belum ada tempat. Jadi cuman modal yang berapa ratus ribu lah, anak-anak kuliah pada zamannya dulu 2015. Lalu cuman punya impian pengen punya usaha, itu aja sih. Jadi sesimpel kita itu pengen punya mimpi, pengen punya usaha, tapi memang usaha itu nggak semerta-merta langsung besar gitu ya. Jadi dari proses itulah yang kecil memang kita nikmati prosesnya, bahkan sampai tahun 2026 ini ya Versat Lampung alhamdulillah masih berdiri. Jadi saya punya visi yang mana sebuah mimpi yang besar itu dimulai dari sebuah proses yang kecil-kecil dulu. Konsumen mengaku, selain rasanya yang enak dan varian buah yang beragam, makanan dengan rasa manis alami ini juga dinilai kaya akan manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Rutin mengkonsumsi salad buah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kelancaran pencernaan, hingga menjaga kesehatan kulit. Buahnya tuh premium Kak, jadi dia itu buahnya tuh di dalam tuh ada anggur, ada kelengkeng, melon, kiwi, stroberi, ada buah pir, apel. Jadi dia tuh khusus buah premium banget. Sehat Kak, sehat, bisa bantu aku untuk diet juga gitu kan. Jadi makan salad aja tuh udah kenyang banget, sehat banget pokoknya. Kalau saya sih nggak menentukan untuk hari sih Kak ya, tapi enaknya tuh dikonsumsi tuh siang hari atau sore gitu Kak, karena dia seger banget. Setidaknya dalam sebulan, Weni bisa melayani ratusan hingga ribuan pesanan yang tidak hanya datang dari perorangan, melainkan juga dari acara besar seperti pernikahan hingga arisan. Berkat usaha yang ia beri nama Fruit Salad Buah Lampung dengan harga belasan hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran ini, Weni bisa memberikan manfaat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah anak muda. Putri Olivia Fitra, Dian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Berawal dari memanfaatkan perkarangan rumah seluas 1 x 2 meter pada 2014, seorang warga Bandar Lampung sukses mengembangkan usaha sayuran hidroponik. Hasil panennya kini dipasarkan hingga keluar daerah.
Sejak puluhan tahun, Iketut Kamajaya warga Rajabasa, Bandar Lampung berhasil membangun usaha tanaman sayur hidroponik. Berawal hanya berdiri di lahan pekarangan rumah, kini ia mampu mengembangkan usaha pertaniannya ke lahan lebih luas dan sukses menjadi pemasok sayuran ke sejumlah swalayan di Lampung hingga luar daerah dengan keuntungan puluhan juta setiap bulannya. Iketut Kamajaya mengatakan, bertani modern hidroponik butuh keseriusan dan ketelitian. Pasalnya, penanaman sayur yang bermula dari bibit ini harus mendapat perawatan yang serius agar masa panen bisa terjaga selama 1 hingga 2 bulan dan memiliki kualitas baik agar bisa diterima pasar. Ada beberapa jenis sayur yang ia budidayakan seperti pakcoy, daun bawang, seledri, selada, hingga kangkung yang seluruhnya sangat diminati masyarakat. Pasti saya memang cinta dan suka dunia pertanian. Semua pekerjaan sudah pernah saya coba dan sudah saya lakoni, itu tidak ada seindah dan setenang jadi petani. Ya, memang fenomenanya harga murah, dilihat orang pakaiannya kucel, itu hanya dilihat orang aja. Tapi kalau kita memang terjun di dunia pertanian adalah dunia bisnis yang paling menjanjikan. Dunia bisnis yang tidak pernah ada matinya. Dunia pertanian itu nggak pernah ada matinya. Semasih ada orang hidup, semasih ada manusia hidup, hewan hidup membutuhkan yang namanya produk pertanian. Artinya bisnis di bidang pertanian itu tidak akan pernah habis. Itu motivasi saya. Dan pekerjaan yang paling mulia. Tidak ada yang namanya negara sukses, negara maju tanpa pertaniannya maju. Iketut Kamajaya mengajak generasi muda untuk mulai mencintai dan menggeluti bidang pertanian. Karena jenis usaha ini dijamin akan menguntungkan selama kita bisa menjaga kualitas dan memahami cara pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Dari informasi sepak bola regional, Saudara, Diklat Sepak Bola Palembang akan mewakili PSSI Palembang pada kejuaraan sepak bola nasional U16. PSSI Palembang menargetkan tim mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. PSSI Palembang pelepas tim Diklat Sepak Bola Palembang untuk berlaga pada kejuaraan nasional U16. Tim yang diperkuat 16 pemain terbaik itu ditargetkan mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional. Sampai saat ini target mudah-mudahan sampai di 8 besar, tidak terlalu muluk-muluk. Yang pasti kami ingin selalu menampilkan penampilan yang terbaik. PSSI Palembang menilai potensi pesepak bola muda di kota Palembang terus berkembang. Karena itu, prestasi di level regional diharapkan menjadi pijakan untuk bersaing di kancah nasional. Dia mungkin baik untuk di tingkat kota Palembang, nah belum tentu baik di tingkat nasional. Harapan saya ini baik di tingkat lokal di Sumatera Selatan atau di Palembang juga cukup harus baik juga di tingkat nasional. Maksimal ya memiliki perawanan atau masuk di 5 besar, apalagi itu pesertanya sebanyak 32 klub seluruh Indonesia. Sebagai apresiasi, PSSI Palembang menyiapkan bonus bagi para pemain apabila sukses meraih gelar juara pada kejuaraan nasional ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Target kita pantau. Ini adalah visual yang merekam pengejaran terhadap mobil sedan berwarna hitam yang melaju di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Asahan kemarin. Mobil sedan ini melaju ke arah Kota Medan. Tujuannya mengantar 2.000 vape narkoba kepada pemesan. Petugas kemudian menghentikan paksa mobil pelaku dan meringkus sopir mobil sedan berinisial R yang merupakan warga Kota Medan. 2.000 vape narkoba ditemukan di bagian kursi penumpang, ditumpuk ke dalam 2 kardus air mineral.
Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan mengungkapkan pelaku menjemput narkoba yang baru tiba dari Malaysia kemudian berlabuh di Kabupaten Asahan. Pelaku kemudian berencana membawa narkoba ke Kota Medan sesuai arahan sang pengendali. Pelaku tidak mengenal pengendali maupun penerima narkoba karena seluruh pergerakan pelaku dikendalikan oleh pelaku lain dari Malaysia melalui aplikasi Zangi. Aplikasi ini kerap digunakan pelaku narkoba jaringan internasional untuk menyulitkan petugas dalam melakukan pendeteksian. Kuat dugaan kurir pembawa 2.000 vape narkoba ini bukan kali pertama membawa narkoba. Kita pastikan bahwa pos tersebut mengandung etomudet, yaitu narkotika golongan 2. Dan dari hasil interogasi terhadap pelaku diketahui bahwa barang ini baru tiba di perairan timur Sumatera Utara yang kita duga berasal dari Malaysia, jaringan Malaysia, dan dari pelaku juga kita masih berupaya untuk mengembangkan jaringan yang lebih atas. Yang menarik dalam kasus ini, para pelaku ini kita lihat dari handphone yang kita amankan, mereka menggunakan aplikasi Zangi. Pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tiga regu Manggala Agni Daerah Operasi Oki, BPBD, TNI Polri, dan warga terus berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 10 hektar meliputi Kecamatan Tanjung Lubuk, Mesuji Raya, dan Tulung Selapan. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memutus sebaran api serta membasahi titik api hingga ke lapisan gambut. Dari udara, 2 helikopter BNPB dikerahkan untuk melakukan pengeboman air pada lokasi yang sulit dijangkau. Proses pemadaman terkendala akses yang jauh serta kebakaran bawah permukaan yang menyulitkan petugas. Hingga Selasa petang, api di Mesuji Raya berhasil dipadamkan, sementara upaya pemadaman di 2 kecamatan lainnya masih berlanjut. Pertama, satu tim menyerang langsung ke sisi api dan kepala api untuk membatasi pergerakan dan perjalanan api sehingga kebakaran tidak meluas. Kemudian satu tim melakukan mopping up dan pemadaman bawah ataupun fire ground karena sudah terjadi di lapangan. Di saat bersamaan, kebakaran lahan gambut juga masih terjadi di Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim yang terbakar sejak Jumat. Tim Manggala Agni Daerah Operasi Lahat bersama instansi terkait masih terus melakukan pemadaman. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan status kerja mereka jelang masa evaluasi Desember mendatang. P3K paruh waktu sendiri memiliki kontrak 1 tahun dan dilakukan perpanjangan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap OPD. Namun, masa kerja terhitung mulai tanggal atau TMT setiap pegawai berbeda dan berakhir sebelum masa perpanjangan kontrak. Meski terdapat selisih waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pegawai yang sudah habis kontrak tak akan dirumahkan dan tetap bekerja seperti biasa. Selama menunggu proses evaluasi dan perpanjangan kontrak secara serentak, mereka tetap menerima hak berupa gaji sesuai dengan regulasi yang berlaku. SK-nya ya, dan untuk perjanjian kerja itu sampai berakhir 31 Desember. Semuanya sama. 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, semuanya 1 tahun. Ya, mengenai penggajiannya tetap sampai tanggal 31 Desember. Kemudian tahun depan diperpanjang lagi. Meskipun ada TMT yang berakhir di Oktober atau September seperti itu, Pak. November, Desembernya gajinya sebenarnya tidak ada TMT. TMT-nya semuanya berakhirnya 31 Desember. Semuanya sama. Penandatanganan perpanjangan kontrak nantinya tetap dilaksanakan secara bersama-sama pada waktu yang telah ditetapkan sehingga seluruh P3K paruh waktu mengikuti mekanisme yang sama. Bayazir Al-Raihan,
Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melani Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.